Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika. Kali ini kita akan membahas mengenai review analisis kritis terhadap penelitian yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, and Water Accounting terhadap Economic Performance dari Ari Eksandi dan Nova Rosiana. Yuk kita simak. Motivasi, research gap, dan fenomena. Yang pertama, motivasi. Untuk motivasi dari penelitian ini yaitu ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, menjadikan persaingan global semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan baik agar nilai return saham meningkat dan memperlihatkan keadaan lingkungan dan sosial sekitar. Kemudian yaitu research gap. Yang pertama, intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin Lopez tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kombe dan Suhardianto tahun 2017. Yang kedua, knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalkan nilai dan kinerja perusahaan menurut Muhu Fellow S. and Tech tahun 2017. Hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance menurut Williams tahun 2018. Dan yang ketiga, water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris and Burrett tahun 2016. Sebaliknya, menurut Cahya tahun 2018, water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Dan kemudian yang ketiga adalah fenomena. Economic performance memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan, menurut Fahmurozi tahun 2014. Economic performance digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, return saham sebagai bagian pengukuran economic performance. Untuk kritik pada bagian ini, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi dituliskan secara tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pemahaman pribadi bagi pembaca untuk mengetahui konteks motivasi dalam penelitian ini. Sehingga untuk research gap dalam penelitian ini telah dijelaskan secara eksplisit dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya serta perbandingan hasil penelitian, dan pada bagian fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, Hidden Value of Intangible Asset. Hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah knowledge management. Knowledge management merupakan sebuah perusahaan yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman menurut Al-Hayali dan An-Najjar tahun 2016. Kemudian yang ketiga, water accounting. Water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai menurut Chris dan Burrett tahun 2017. Kemudian yang keempat ada sumber daya. Sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan menurut Fahrurozi tahun 2014. Untuk kritik pada bagian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam memaparkan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan pula keterkaitan variabel dalam penelitian ini.
kebaruan atau novelty dari penelitian, yaitu pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible asset seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya yaitu knowledge management dengan mengkoordinasikan 3 macam perspektif atau dimensi, antara lain yaitu balance scorecard, Scandia Navigator, and Intangible Asset Monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting menggunakan pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Pada bagian ini, peneliti pun sudah menuliskan novelty dalam penelitian secara implisit di bagian pendahuluan mengenai kebaruan penemuan penelitian ini untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya, research gap question atau perumusan masalah. Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dipaparkan merupakan hasil dari peneliti reviewer. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui water accounting berpengaruh atau tidak dengan economic performance. Pada bagian ini pun peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Kontribusi dari penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penelitian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Pada bagian ini, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya, peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Grand Theory yang digunakan. Yang pertama, teori stewardship. Menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson and Davis tahun 1991. Kemudian stakeholders theory. Stakeholders mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau dapat juga menggunakan informasi tersebut menurut Digen tahun 2004. Dan yang ketiga adalah teori legitimasi atau legitimate theory. Menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi menurut Tigen and Rankin tahun 1996. Pada bagian ini tidak ada kritik karena peneliti telah menjelaskan ketiga grand teori dan memaparkan dengan keterkaitan dengan variabel dalam penelitian. Keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu stewardship theory. Hubungan antara economic performance dengan stewardship theory adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan
yang dikelolanya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan economic performance perusahaan pada prinsipnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, stakeholder theory mempunyai hubungan dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela. Sehingga berdasarkan stakeholder theory ini, tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepada kepentingan stakeholder itu sendiri. Value added dari nilai tersembunyi aset tidak berwujud dan knowledge management dapat mendorong nilai economic performance untuk kepentingan stakeholder serta meminimalkan kerugian yang mungkin akan muncul bagi pihak stakeholder. Dan yang ketiga, legitimate theory. Teori legitimasi mempunyai hubungan dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting yang menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kerugian investasi yang dilakukan di perusahaan dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungan memiliki ekonomi performance yang baik pula, karena perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH mengenai fasilitas pengelolaan air limbah. Pada bagian ini, untuk peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Gambar kerangka konseptual. Pada bagian ini sudah terlihat untuk kritiknya peneliti belum menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Gambar kerangka konseptual didapatkan dari penjelasan masing-masing hipotesis variabel independen dan variabel dependen. Seharusnya kerangka konseptual dalam penyebaran variabel digambarkan dengan jelas karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen. Seperti yang sudah kita lihat bahwa untuk variabel independen dan dependennya sudah kita gambarkan dalam kerangka konseptual. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hidden value of intangible asset value atau INTAV berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang ketiga, water accounting atau WA berpengaruh positif terhadap economic performance. Pada bagian ini, peneliti pun sudah jelas menjelaskan hipotesis secara baik. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang kita bahas pertama yaitu rancangan penelitian dan definisi operasional variabel, yang dimana rancangan penelitian yaitu menggunakannya adalah analisis regresi data panel. Peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Dan untuk definisi operational variable serta pengukurannya ada variable dependent, yaitu adalah economic performance, kemudian knowledge management, water accounting, dan variable dependentnya ada hidden value of intangible asset yang seperti kita lihat sudah ada untuk pengukurannya ini. Dan pada bagian ini kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menyampaikan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel dan unit analisis. Yang pertama, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Dengan metode purposive sampling, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2014 hingga 2018. Pada bagian ini, peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Kemudian unit analisis.
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dipilih 9 perusahaan sebagai sampel. Periode penelitian mencakup 5 tahun dengan 30 data observasi. Pada bagian ini pun, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis namun secara implisit. Jenis data, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama, jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti pun sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Kemudian yang kedua, uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Pada bagian ini pun peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian yang ketiga, metode analisis data. Uji berpasangan dua model diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti pun sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Pada bagian ini tidak ada kritik dikarenakan peneliti sudah jelas menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis. Yang pertama, hasil statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu common effect model dalam regresi data panel. Kemudian, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung oleh pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk uji hipotesisnya kita jelaskan sebagai berikut di slide selanjutnya. Penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, hanya saja tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini. Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Yang pertama yaitu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, and water accounting terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variable value of intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian, yang kedua, hasil penelitian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Kemudian yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Pada bagian ini pun peneliti sudah cukup menjelaskan kesimpulan hasil dari pengujian variabel di awal dan dilanjut dengan penjelasan hasil pengujiannya. Kemudian keterbatasan dan implikasi. Keterbatasan. Peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dari penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasannya sebagai saran untuk penelitian berikutnya seperti 1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 4 tahun pengamatan. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan sehingga mengakibatkan sampel perusahaannya kecil. Dan kemudian implikasi. Pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi dari penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder.